Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan bahas salah satu penerapan dari teorema bilangan untuk sistem bilangan di komputer. Jadi sistem bilangan itu ada beberapa yang sudah kita ketahui. Pertama ada desimal, yang sehari-hari kita gunakan adalah desimal atau basis 10. Kenapa disebut basis 10? Karena digit-digitnya itu hanya ada 10, yaitu 0 sampai 9. Kemudian kalau kalian belajar informatika, kalian akan mengenal biner, oktal, dan heksal. Di mana biner ini adalah bilangan basis 2, artinya digitnya itu cuman ada 0 dan 1. Kemudian ada oktal atau bilangan basis 8, di mana digitnya itu 0 sampai 7. Kemudian ada heksadesimal atau bilangan basis 16, di mana bilangannya itu ada 0 sampai 9, A, B, dan sampai F. Basis dari sistem bilangan ini biasanya ditulis dengan subscript, kecuali desimal biasanya nggak pakai subscript. Contoh misalnya 10 untuk biner atau bilangan basis 2, berarti subscriptnya adalah 2. Atau di dalam desimal ini menjadi 2. Kemudian 10 di bilangan basis 8 itu adalah 8. Kemudian 10 untuk bilangan basis 16 atau heksadesimal, ini adalah 16 di bilangan desimal. Kemudian 10 untuk bilangan basis 16 atau heksadesimal, dia akan setara dengan 1000 di bilangan basis 2 atau biner. Nah, sebenarnya sistem bilangan ini merupakan salah satu pengaplikasian dari division theorem. Buat kalian yang belum tahu apa itu division theorem, silakan kalian lihat video saya sebelumnya. Nah, misal saya punya 23 dalam bentuk desimal, kemudian ubah menjadi biner, oktal, dan heksadesimal, serta bilangan basis 5. Oke, kita kerjakan yang biner dulu. Nah, kalau kita mengacu ke division theorem, A ini adalah 23 dan B sama dengan 2. Kenapa 2? Karena biner. Biner itu bilangan basis 2, maka B-nya itu sama dengan 2. Dan kita ubah 23 dan 2 ini menjadi bentuk A sama dengan BQ plus R. Maka kita ubah 23 sama dengan 2 kali Q plus R. Dan Q yang memenuhi adalah 11, kemudian R yang memenuhi adalah 1. Nah, setelah itu, hasil bagi ini kita tarik ke depan. 11 sama dengan 2 kali Q plus R. Q yang memenuhi adalah 5, R yang memenuhi adalah 1. Kita tarik lagi 5 ke depan. 5 sama dengan 2 kali 2 plus 1. Kita tarik lagi ke depan 2-nya. 2 sama dengan 2 kali 1 plus 0. Satunya kita tarik lagi. 1 sama dengan 2 kali 0 plus 1. Karena ketika Q ini mencapai angka 0, maka iterasi berhenti. Kemudian kita lihat semua remindernya ada 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Kita baca dari atas ke bawah, sehingga 23 itu kalau di dalam biner, kita baca dari bawah ke atas, 1, 0, 1, 1, 1. Soal selanjutnya, kita ubah 23 dari desimal menjadi oktal. Berarti A itu sama dengan 23, masih tetap, kemudian B-nya adalah 8, karena oktal ini adalah basis 8. Caranya sama seperti tadi. Kita ubah dulu, 23 ini sama dengan 8 kali Q plus R. Nah, Q yang memenuhi adalah 2 dan R yang memenuhi adalah 7. Kemudian hasil bagi atau Q dari sini kita tarik ke depan, 2 sama dengan 8 kali berapa tambah berapa. Dan yang memenuhi adalah 8 kali 0 plus 2. Nah, karena Q di sini udah 0, maka iterasi berhenti. Kemudian kita lihat reminder dari bawah ke atas. Sehingga 23 itu sama dengan 27 dalam sistem bilangan
basis 8. Nah, begitu juga dengan yang heksadesimal. A-nya masih tetap 23, kemudian B-nya adalah 16. Karena heksadesimal adalah sistem bilangan 16, basisnya 16. Jadi 23 sama dengan 16 kali Q plus R. Dan Q yang memenuhi adalah 1 ditambah 7. R yang memenuhi adalah 7. Kemudian karena Q-nya ini masih tidak sama dengan 0, kita tarik 1 sama dengan 16 kali 0 tambah 1. Karena Q-nya ini udah 0, maka kita berhenti. Kemudian kita lihat remindernya dari bawah ke atas, sehingga 23 itu kalau di dalam sistem bilangan heksadesimal atau bilangan berbasis 16, ini adalah 17. Nah, sebenarnya sistem bilangan itu tidak hanya sistem bilangan basis 2, 8, 16, tapi kalian juga bisa berkreasi dengan membuat sistem bilangan basis berapapun. Misalnya di sini ditanyakan sistem bilangan basis 8. Caranya masih sama. Untuk yang basis 5, A-nya itu tetap 23, kemudian B-nya menjadi 5. Karena yang ditanyakan adalah basis 5. Kemudian kita ubah 23 ini sama dengan 5 kali Q plus R. Di mana Q yang memenuhi adalah 4 dan R yang memenuhi adalah 3. Karena hasil baginya masih tidak sama dengan 0, kita tarik ke depan. 4 sama dengan 5 kali 0 plus 4. Dan hasil baginya itu udah sama dengan 0, maka kita berhenti. Kemudian kita lihat remindernya, semua reminder dari bawah ke atas. Maka 23 itu kalau direpresentasikan dalam sistem bilangan basis 5, itu akan menjadi 43. Oke, contoh lainnya misalnya dari biner, saya punya 10111, itu mau kita ubah menjadi desimal. Nah, ini adalah proses kebalikan dari soal sebelumnya. Jadi 10111 dalam biner itu kita tulis dulu digitnya satu persatu. Kita tulis digitnya 1 0 1 1 1. Kemudian kasih tanda plus. Kemudian kalikan 2. Kemudian 2-nya ini kita kasih pangkat dari 0, 1, dan seterusnya dari sebelah kanan. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini 16 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 23. Maka 10111 ini adalah sama dengan 23 di dalam desimal. Contoh lainnya misalnya saya punya heksadesimal A17, itu berapa sih angka desimalnya? Jadi A17 bentuk heksadesimal. Ini perlu kalian ingat bahwa A ini adalah representasi dari 10. Kita tulis lagi 17 kasih tanda plus, kemudian kalikan dengan 16 karena ini adalah sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. Kemudian 16-nya kita kasih pangkat dari kanan ke kiri, mulai dari 0 1 2 2560 ditambah 16 ditambah 7, ini sama dengan 2583. Maka A17 dalam bentuk heksadesimal itu setara dengan 2583 di desimal. Kemudian misalnya kalau kalian punya sistem bilangan 9, sebenarnya sama aja. 761 dalam sistem bilangan 9 itu sama dengan, kita tulis dulu digit-digitnya, 7, 6,
1, kemudian kasih tanda plus, kemudian kalikan dengan basisnya, karena basisnya ini adalah 9, kali 9, kemudian kita kasih pangkat dari 0, 1, 2. Kemudian kita operasikan. Ini menjadi 567 tambah 54 tambah 1 sama dengan 622. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.